Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam, Oke. Pak Sen. Oke, gimana kabarnya Pak Novi? Alhamdulillah baik pada kesempatan kali ini. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat Bapak. Pak Novi ini kan Bapak mau melakukan kegiatan coaching ya pada hari ini. Betul Pak. sekali. Oke, sebelum melakukan coaching pada hari ini saya ingin bertanya-tanya dulu kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, Pak. Oke. Nanti Bapak pada saat kegiatan coaching, jadi antara coach sama coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee ya Pak ya. Apakah itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak, ya Pak ya, kaitannya sama rencana pelaksanaan coaching ini. Yang pertama, Pak, kompetensi apa yang kira-kira nanti akan Bapak kembangkan dalam proses kegiatan coaching pada hari ini, Pak? Oke, begini Pak Sen, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching itu sendiri. Ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga pastinya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu baik Bapak. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi itu ya Pak ya, yang terdiri dari presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya ini ya Pak ya, mana yang kira-kira yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan dalam observasi ini Pak? Baik, menurut saya yang spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif Pak Zen. Kemudian saya lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Jadi ada dua ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira ini Pak, indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan kali ini antara lain yaitu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya, saya juga ingin tahu cara-cara coachee itu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik Bapak. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee itu sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Pak ya? Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini, Bapak sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Siap Pak. Oke, baik. Saya persilakan kalau gitu Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dilanjutkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sen. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam Pak Edi. Nah, terima kasih banyak ya. Sudah bersedia mau menerima. Iya. Pak Novi ada waktu tak? Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya ada waktu luang Bapak. Kira-kira ada yang perlu dibicarakan? Iya Bapak.
Saya kelihatannya kan ceria, Pak. Ya. Tapi sebenarnya tidak ceria. Suntuk ini. Ya, suntuk karena ada hal yang memang perlu kami konsultasikan kepada Pak Novi. Begitu, Pak Novi. Oke, Bapak Edi. Ya, ngomong-ngomong, apa ya yang perlu ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, Pak? Iya, saya ingin sebenarnya masalah utama kami ini, saya ini adalah pelayanan ke siswa yang kurang. Karena rumah jauh, kemudian perlu effort yang lebih, akhirnya porsi tugas itu menumpuk. Kalau tugas menumpuk, dampaknya apa? Anak itu terbengkalai, Pak Novi, begitu. Oh, gitu ya, Iya. Pak Edi ya. Iya, Pak Novi. Jadi menurut Pak Edi ini adalah motivasi panjenengan untuk memberikan pelayanan siswa masih dianggap kurang gitu ya, Pak ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi intinya saya ingin lebih baik, Pak Novi. Ingin lebih baik meskipun faktanya saat ini tugas menumpuk, pelayanan ke siswa berkurang. Begitu, Pak Novi. Oke. Menurut Bapak ini dari pertemuan kita kali ini, apa sih yang nantinya Bapak harapkan ke depannya, Pak? Iya, saya ingin Pak Novi agar siswa saya itu ceria, Ya. mendapatkan haknya dengan penuh, sehingga apa yang harus saya lakukan kepada siswa itu memang cocok dan sesuai. Gitu ya. Ya, itu yang saya inginkan. Oke. Jadi Bapak di sini ingin memperoleh solusi dari pertemuan hari ini ya, Pak ya, terkait dengan bagaimana cara Bapak memberikan pelayanan yang penuh kepada siswa dan Bapak memberikan semangat kepada siswa supaya mereka bisa lebih baik belajarnya, bukannya begitu, Pak? Betul sekali, Pak Novi. Seperti itu keinginan saya. Nggih. Baik, menurut Bapak ini yang dikatakan pelayanan yang maksimal kepada siswa itu yang seperti apa sih, Bapak? Menurut saya, anak itu harus mendapatkan haknya. Jadi kalau saya ditugasi ngajar pada hari itu, tidak boleh terlambat, harus masuk pada jamnya. Selesai juga ketika memang jamnya sudah selesai, Pak Novi. Tugas-tugas harus saya periksa, refleksi dilakukan. Lebih-lebih kalau bisa membedakan mereka yang pinter sama yang agak pinter, sama yang tidak ngerti sama sekali itu Pak Novi, bisa terlayani, ada peningkatan. Tapi mengingat saya itu jauh Pak Novi, akhirnya belum bisa itu dilakukan. Begitu Pak Novi. Gitu ya, Pak ya. Jadi kesempatan panjenengan untuk memberikan pelayanan yang ke siswa itu sudah ada sebenarnya, Pak ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ukur ini Bapak dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ini berada pada level berapa ya, Pak? Jadi pelayanan saya saat ini kalau bisa jujur begitu Pak, ya sekitar 5,5 lah Pak, kira-kira begitu. Iya, Oke. karena memang capek Pak, capek ini. Baik. Masih berada di level 5,5 ya Pak ya? Betul, nggih. Kalau menurut ekspektasi Bapak, kira-kira inginnya berada di level berapa Pak ya? Ya minimal itu bisa nyampe 8 lah Pak Robi. Biar apa? Siswa itu gembira, orang tua juga ceria. Dampaknya kan senang sama sekolah. Kan begitu Pak Robi. Nggih. Betul sekali Bapak ya. Jadi Bapak akan melakukan peningkatan kinerja Bapak untuk kedepannya ya dengan cara semakin bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Menurut Bapak ini terkait dengan pelayanan yang maksimal nantinya yang Bapak lakukan, kira-kira Bapak menggunakan strategi yang bagaimana Bapak? Ya, jadi cara sederhana yang ingin saya lakukan biar optimal di dalam melayani siswa, tidak capek di jalan. Ya. Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan tugas pada hari itu
dan itu banyak, maka saya harus nginep, Pak. Begitu. Jadi harus nginep ini. Kalau enggak gitu ya enggak akan bisa ini. Begitu. Oke. Iya. Berarti kesimpulannya Bapak mencoba untuk memberikan pelayanan ke siswa itu dengan mengorbankan diri Bapak untuk tinggal di sekolah gitu ya Pak ya? Ya, itu kan hanya sekali-sekali Pak Novi, tapi Betul. saya kira keluarga juga memahami. Tapi kalau 1 minggu terus, ya jelas diprotes sama maknya anak-anak. Gitu Pak Novi. Makanya ya pokoknya dibutuhkan, saya berkeinginan untuk nginep saja di sekolah. Oke. Baik Bapak, dari yang Bapak sampaikan tadi sebagai upaya Bapak untuk meningkatkan kinerja Bapak yang lebih bagus, perlu saya tanyakan lagi kira-kira kapan Bapak akan melakukannya dalam waktu dekat ini Pak? Ya, menurut hemat saya, minggu inilah saya akan memulainya. Jadi kalau memang anak itu sudah ingin mendapatkan pelayanan lebih dan itu sudah terjadwal, mau tidak mau ini kesempatan saya untuk bisa memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Begitu Pak Novi. Oke, baik Pak. Dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak akan lakukan yaitu mencoba memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Salah satu caranya yaitu mencoba mungkin untuk menginap di lingkungan sekolah beberapa hari dan kemudian nantinya akan memberikan hal yang bagus untuk kemajuan siswa tersebut ya Pak ya. Uh, Kira-kira kapan ini Bapak akan melaksanakan kegiatan seperti itu? Ya dalam waktu dekat ini Pak. Dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah juga mendukung. Artinya ini sebagai kontrol saya lah Pak Novi. Bisa jadi kontrol saya. Gimana Pak Novi? Boleh Luar ya? biasa itu Pak. Kalau Thank you. panjenengan bisa melakukannya dengan gerak yang cepat itu, ya. Baik, dari perbincangan ini Pak, apakah masih ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Mungkin. Sementara sudah cukup Pak Novi. Terima kasih banyak sehingga saya sudah terbuka untuk meningkatkan effort kerja saya. Kalau memang sudah tenaga tidak kuat berarti harus menginap dan otomatis terus belajar Pak Novi ya. Harus belajar terus biar keceriaan, kegembiraan siswa dan wali murid bisa terwujud begitu Pak Novi. Oke, baik kalau begitu Bapak. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan siang hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini ya Pak ya? Yang pertama, saya mendapatkan pencerahan bahwa ternyata saya bisa untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, terbuka hati saya sehingga untuk memberikan pengorbanan lebih guna keberhasilan anak didik saya. Dan terakhir, saya mendapatkan keberanian untuk datang kepada Bapak Kepala Sekolah nanti guna mengontrol bila saya ada hal yang kurang pas. Begitu Pak Novi. Baik, jadi Bapak akan melakukan solusi yang terbaik demi memberikan pelayanan kepada siswa yang terbaik pula ya. Saya pikir hal itu adalah hal yang bagus yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini. Baik Pak, mungkin nanti bisa Bapak lakukannya di sekolah dan perlu dikomunikasikan lagi dengan Bapak Kepala Sekolah gitu ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Novi. Oke, terima kasih atas kesempatannya kali ini Pak. Saya kira sudah cukup sekian. Ya. Terima kasih atas obrolannya. Terima kasih juga sudah diberikan solusi. Saya tidak bisa membalas, mudah-mudahan Pak Novi sehat, tambah barokah, bahagia. Saya undur diri Pak Novi. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Ya. Oke.
Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam Pak Zen. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak Novi. Alhamdulillah. Jadi setelah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya. Betul Bapak. Oke, baik Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi setelah Bapak melaksanakan kegiatan coaching, nah saya akan bincang-bincang lagi dengan Bapak. Nah saat ini kita akan lakukan bincang-bincang lagi, begitu Pak ya. Silakan Pak. Untuk awal, kira-kira bagaimana ya Pak ya proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama Coach tadi? Apakah sudah berjalan cukup baik dan lancar menurut Bapak? Alhamdulillah tadi proses coaching antara saya selaku coachnya dan kemudian Pak Edi selaku coachinya Ya. berjalan dengan lancar dan baik Bapak. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, nah setelah melakukan proses observasi bersama Coach tadi Pak, ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya Pak ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi? Tadi selama coaching Bapak saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan alur tujuan, kemudian identifikasi, dilanjutkan lagi dengan rencana aksi dan tanggung jawab pula. Saya juga berusaha menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dan pemecahan permasalahannya. Oke, Pak. Jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Coach, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Coach. Bapak juga sudah mengarahkan pada Coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Coach. Serta Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya, yang ada pada Coach agar rencana yang aksi yang nantinya akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik Bapak itu. Nah, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan antara Bapak dengan Coach. Bapak sudah fokus pada Coach, artinya Bapak sudah present, artinya Bapak melakukan kehadiran penuh pada waktu itu. Kemudian Bapak juga sudah aktif mendengarkan. Tentunya Bapak tadi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Saya pikir itu hal yang luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya Bapak juga sudah memberikan proses coaching hari ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi dan diberikan lagi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching yang akan datang Pak ya. Satu lagi Pak, untuk kedepannya ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini ya Pak? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta itu sendiri. Saya juga akan ingin melakukan coaching-coaching selanjutnya supaya apa yang saya lakukan nantinya jauh lebih baik daripada saat ini. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi proses coaching menggunakan alur tirta Pak. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya Pak ya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sudah bisa bincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan ke depannya Bapak semakin sukses dan
kegiatan coaching-coaching yang dilakukannya semakin lebih baik Bapak ya. Amin. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih ya wabarakatuh. Pak. Ya.